akan menahan kegelapan. Hari itu pada waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Dan bangsa Mesir tidak pernah melepaskan bangsa Israel untuk pergi dan menyembah Tuhan. Hari ini, kalau kegelapan hari ini, iblis sedang rencanakan satu tujuannya. Dia ingin meniadakan sebuah penyembahan atas umat Tuhan. Dan hari itu yang dilakukan adalah apa? Firaun berhadap-hadapan. Bukan dengan Musa, tetapi Firaun sedang berhadap-hadapan dengan Allah, Yahweh, yaitu Tuhan Israel sendiri. Dan hari itu Tuhan lepaskan yang namanya tulah. Dan tulah sebelum tulah yang ke-10, kematian anak sulung, itu adalah tulah ke-9, yaitu tulah kegelapan. Hari itu firman Tuhan berkata, dikatakan seperti ini. Ayat 23 dikatakan seperti apa? Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu, yang kalau kita bicara tentang kegelapan, itu bukan cuman hari ini mendung. Bukan hari ini terjadi gerhana matahari. Tetapi dikatakan sampai apa? Tidak bisa melihat temannya. Dan bahkan tidak bisa bangun sampai 3 hari. Karena arti dari kata kegelapan itu adalah tertidur. Arti kata kegelapan itu sendiri, itu adalah sebuah kebekuan yang tidak ada kepedulian, kesengsaraan, kehancuran, ketidakjelasan. Nanti sekali lagi kita akan berdoa. Nanti akan ada kesempatan untuk kita berdoa untuk para pemimpin. Tetapi hari ini saya mau berkata begini. Hari ini pastikan tidak ada kegelapan dalam hidup kita dan keluarga kita. Kalau hari ini engkau tidak bisa melihat sebuah visi, engkau tidak punya pandangan ke depan. Kalau hari ini engkau tertidur, kalau hari ini ada sebuah kebekuan, kita teriak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kegelapan ini artinya tertidur, beku, tidak jelas, tidak bisa melihat visi demi visi. Dan itu harus dikoyakkan. Itu harus kita mau angkat perjanjian matahari. Ada sebuah yang perlu kita waspadai lebih lagi. Selain daripada cuman gerhana matahari. Yaitu adalah kegelapan hati. Saya minta semua penuh. Yang perlu kita waspadai adalah kegelapan hati. Lukas 11 ayat 34 dikatakan seperti ini. Ketika hatimu menjadi keras dan tertutup, cahaya tidak dapat menembusi. Cahaya itu bicara tentang kebenaran. Cahaya itu bicara tentang Roh Allah sendiri. Dan kegelapan akan menggantikannya. Ini loh kondisi kalau ada yang sebuah yang namanya kegelapan hati. Hati itu mulai menjadi keras. Dan tidak bisa tertembusi dengan kebenaran.
Hati itu sudah mulai tidak peduli lagi dengan kata kebenaran. Hati itu sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran yang ada. Engkau seringkali kebenaran firman Tuhan di Amsal dikatakan apa? Kebenaran akan memperdengarkan suaranya. Kebenaran never sleep. Kebenaran akan terus bersuara. Tetapi yang menjadi masalah apa? Pada waktu engkau membiarkan hatimu menjadi keras, sehingga kebenaran itu tidak bisa menembusi. Saya hari ini saya sedang nonton film di Netflix, yaitu film Musa. Hari itu ada sebuah adegan di mana Musa menghadapi Firaun. Dan setiap kali selesai dan mendapatkan kelegaan, maka sesudah itu dia tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dan hatinya menjadi makin keras. Dan hari itu Musa berkata, dia ini sudah memiliki segala sesuatunya. Dia ini sudah menjadi seperti dewa untuk Mesir. Dia ini sudah ada di tingkat tertinggi. Dan oleh sebab itulah hatinya menjadi keras. Musa berkata begitu sambil dia sandaran di tembok rumahnya. Dia memandangi dan dia berkata, Firaun, kamu ini hatimu menjadi keras. Kenapa? Karena kamu itu punya segala sesuatunya. Tapi kamu lupa ada Tuhan di atas segalanya. Dan hari itu Sipora mendekati Musa dan berkata, Musa, demikian juga dengan engkau. Engkau sudah mencapai. Engkau ada di tempat dengan power yang sangat tinggi. Jangan sampai itu membuat hatimu menjadi keras. Hari itu di depan televisi saya berkata, Tuhan, Engkau begitu banyak berikan buat kami. Engkau berikan begitu banyak untuk Mahanaim. Engkau angkat aku dari orang yang sangat penakut. Engkau angkat aku dari orang yang untuk sekolah aja enggak bisa. Hari ini ada begitu banyak berkat. Ada begitu banyak otoritas, urapan dan banyak yang Tuhan percayakan. Tapi saya berkata, Tuhan, jangan pernah biarkan hatiku menjadi keras. Sehingga aku tidak bisa mendengar kebenaran. Sehingga aku tidak berani memeluk pedang kebenaran itu. Sekalipun itu harus sekali lagi mengoyakkan hatiku. Dan saya mulai berurusan dengan hati saya. Saya kemarin ada masa-masa di mana saya hampir meledak dan hampir pingsan. Saya harus ngurusin semua PPJ. Ada yang sakit. Ada yang rumah tangganya. Baru selesai saya konseling. Saya sampai di Mahanaim, saya ditelepon. Bu, saudara saya meninggal mendadak. Bu Nita tolong bangkitkan. Di tengah malam saya harus persiapan untuk Zoom perjanjian matahari. Hari itu saya berkata, Tuhan, secara manusia. Tapi biar kalau itu memang harus mengoyakkan dan membuat engkau menyatu dan bersama-sama dengan aku sekali lagi. Saya berkata, lakukan Tuhan. Lakukan Tuhan. Ibu Iin tanya, Nita liburan kemana? Saya bilang ke NTT, Bu. Dan sekali lagi saya menjaga setiap apa yang Tuhan mau berikan. Hari ini apa yang kita sudah Tuhan berikan. Tapi jangan sampai pernah membuat hati kita ini menjadi keras. Karena ada sebuah kondisi
di mana pada waktu hati kita menjadi keras, maka sinar itu sudah tidak bisa masuk memenetrasikan kebenaran itu dalam hidup kita. Dan pada waktu kebenaran itu sudah tidak bisa masuk, maka kegelapan itu menguasai hati kita. Jujur, kapan terakhir firman Tuhan itu begitu bicara sangat kuat dalam hidupmu? Seberapa firman Tuhan itu mengoyakkan hati kita, yang tumpul, yang bebal, yang tebal. Dan itu kembali lagi sampai hati kita ini bisa merasakan setiap geloranya hati Tuhan. Saya ini masih rasakan hati saya ini begitu bebal, tebal, dan tumpul. Oleh sebab itu saya mau hari ini, kita mau nanti sekali lagi kita mau berteriak. Pada waktu kita angkat perjanjian matahari. Perjanjian untuk para pemimpin. Waspadai tentang kegelapan. Satu lagi saya mau berkata di sini. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Hari ini kuasa kegelapan lagi ngoceh. Ngomong, aku akan buat gerhana matahari. Aku akan berikan ini komet David. Aku akan ini, aku akan ini. Bodoh amat. Ini loh seperti Daud. Engkau mendatangi aku dengan tombak. Tapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia Tuhan semesta alam yang menciptakan semua seluruh seisinya. Tetapi itu juga artinya dia adalah panglima, pemimpin, bala tentara, host yang akan mengatur seluruh bala tentara surga untuk bergerak. Hari ini kalau kita berkata menguasai alam semesta, kita itu datang bukan sendirian. Kita sedang datang dengan Tuhan Allah semesta alam. Dan dia yang akan menggerakkan seluruh malaikatnya. Yang semua keemasan yang Tuhan nubuatkan itu harus jadi. Amin. Dan dia akan atur semuanya. Yang terakhir, perjanjian matahari. Saya minta maaf sekali, mungkin ada yang gak kebagian sabun. Saya juga bingung bagaimana membagikannya, harusnya cukup. Tetapi malah yang ini gak kedapatan sabun. Oke. Tapi ini unik sekali. Mari kita belajar dari perjanjian matahari. Di Ayub 11 dikatakan seperti ini. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kalau hari ini kita terang, Tuhan berkata kehidupanmu akan lebih cemerlang lagi. Tetapi firman Tuhan berkata kegelapan akan menjadi seperti pagi hari. Keren gak sih? Kalau tadi dikatakan kegelapan itu menguasai orang-orang Mesir, dan di tempat di mana bangsa Israel tinggal tidak ada kegelapan loh pada waktu tulah itu terjadi. Dan ini sekali lagi di Ayub dikatakan apa? Kalau hari ini engkau menjadi seperti pagi, siang, maka hidupmu akan menjadi lebih cemerlang. Tetapi kalau itu ada mendung-mendung dikit, hari ini coba pastikan tidak ada yang mendung di muka kita masing-masing. Amin. Amin. Ya, kenapa? Karena dikatakan apa? Kegelapan aja dia akan ubah menjadi seperti pagi hari. Ini keren sekali, bahasa Inggrisnya ngomong begini. Your word will be washed in sunshine. Itu akan dibasuh, dibersihkan dengan sinarnya. Keren gak sih? Dan setiap kali engkau nanti pengurapan dengan sinar yang dari matahari, yaitu engkau sendiri, sinar kebenaran. Amin. Every shadow dispersed by day spring. Tidak ada lagi semua
bayang-bayang, semua masa lalu enyah dalam nama Yesus. Semua trauma-trauma enyah dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada endapan seperti Ibu Iin katakan. Ya, itu akan semua dibasuh. Oke, perjanjian matahari. Next, katakan. Yesaya 60 dikatakan seperti ini. Bangkit, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Firman Tuhan berkata, get out of bed. Bangun dari keranjangmu. Bangun dari tempat tidurmu. Loh, ini loh keren banget loh. Kegelapan tadi artinya kan tidur. Tetapi Tuhan memberikan perjanjian matahari. Tapi Tuhan itu untuk menjanji, menerima perjanjian matahari dikatakan apa? Bangkit. Bangun, get out of bed. Hari ini yang masih lemes-lemes, loyo-loyo, badannya sakit semua. Liburan-liburan, healing-healingan. Doa Israel. Loh, ini namanya membuat seluruh hidup kita ini, kebenaran itu harus masuk memenetrasi hidup kita. Amin. Ya. Nanti pulang Ibu Iin pulang liburan cantik banget. Ya, dikatakan get out of bed. Wake up. Put your face in the sunlight. Wow. Ya, kalau tadi kegelapan tujuannya untuk membuat kita tiba-tiba tertidur. Hari ini kita pandangi Tuhan. Kita pandangi Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, hari ini sungguh bangkitkan aku. Bangkitkan aku dari semuanya. Berikan semangat yang baru. Amin. Ya, dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Tidak ada bintang-bintang yang terseret. Tidak ada pemimpin-pemimpin yang dipotong destininya. Tidak ada pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk pemimpin-pemimpin semua agama apapun juga hari ini yang hatinya menjadi gelap. Dan hari ini sekali lagi kita mau angkat perjanjian matahari untuk berdoa untuk para pemimpin kita. Amin. Mari.